Selamat datang di channel Your Secret Best Friend. Channel ini membagikan segala informasi mengenai perempuan dan diperuntukkan buat kamu ladies agar bisa menjadi perempuan yang smart, beautiful, independent, and friendly. Best friends, tahukah kamu bahwa di tahun 2023 para pemimpin dunia telah memprediksi akan terjadi kegelapan ekonomi atau dikenal dengan istilah the perfect storm, yang faktor pemicunya adalah inflasi yang tinggi dan tak terkendali, sehingga menyebabkan terjadinya gangguan perekonomian mulai dari kontraksi ekonomi yang menuju resesi ekonomi atau kemunduran ekonomi. Presiden Jokowi juga memaparkan hal yang sama untuk mengingatkan masyarakat agar tetap waspada perihal isu global tersebut. Lalu, apakah dampak dari gelapnya ekonomi global ini? Jika terjadi kegelapan ekonomi global, maka akan berpengaruh pada ekspor suatu barang, di mana adanya permintaan besar namun pemasukan yang kecil. Saat permintaan sedikit, pendapatan perusahaan dapat terpengaruh. Akhirnya, untuk mengurangi beban pengeluaran, perusahaan melakukan pemotongan gaji atau memutuskan hubungan kerja. Dampak lain, daya beli dan kualitas hidup masyarakat pun berkurang dan kemiskinan meningkat. So best friend, untuk menghadapi isu tersebut, ada baiknya kamu mengikuti 6 tips mempersiapkan finansial pribadi agar kamu siap di tahun 2023 nanti. 1. Mengatur ulang pengeluaran. Strategi pertama yang bisa dilakukan adalah mengatur ulang pengeluaran. Jika selama ini kamu belum mengatur cash flow dengan baik, sekarang adalah saat yang tepat untuk mengecek dan mengatur ulang pengeluaran kamu. Telah lagi, apakah dari semua tersebut ada bagian yang bisa dikurangi? Apakah kita mengeluarkan lebih banyak dana dari yang seharusnya? Misalnya, untuk tempat tinggal, kamu memilih sebuah kosan di dekat kantor dengan fasilitas dapur lengkap, padahal kamu lebih sering membeli makanan di luar. Apakah memungkinkan untuk memangkas budget kosan dengan mencari opsi yang lebih murah atau memangkas biaya makan tersebut? Pengeluaran lain yang sering tidak disadari adalah pengeluaran yang berhubungan dengan hiburan. Bukan berarti harus benar-benar dihilangkan, tapi kamu bisa mengurangi intensitasnya atau memilih opsi yang lebih terjangkau. Semisal, membatasi jatah makan di luar dan ubah destinasi wisata yang lebih ramah di kantong. 2. Kurangi atau lunasi utang. Mengapa harus mengurangi hingga melunasi utang? Karena bunga dari utang-utang tersebut dapat memberatkan kamu ke depannya. Strateginya adalah membuat utang seminim mungkin untuk berjaga-jaga seandainya benar-benar terjadi resesi. Lihat lagi dari utang yang sedang diambil, mana yang terdampak dengan kenaikan suku bunga dari terjadinya resesi. Proporsi utang terhadap pengeluaran bulanan yang sehat adalah di bawah 30%. Angka ini sebaiknya dikurangi lagi sampai setidaknya mencapai rasio 20%. Ada beberapa metode yang bisa kamu gunakan. Namun umumnya kamu bisa melunasi atau kurangi utang yang memiliki bunga besar. 3. Siapkan dana darurat. Hal lain yang bisa kamu lakukan adalah siapkan dana darurat. Idealnya, jumlah dana darurat yang harus disiapkan dapat mencukupi kebutuhan sebanyak 3 hingga 6 bulan. Di masa pandemi, jumlah yang dianjurkan adalah sebanyak 6 kali pengeluaran. Dalam bersiap menuju tahun 2023, para ahli dan konsultan finansial menyarankan untuk menyiapkan dana darurat sejumlah 12 kali pengeluaran. Fungsi dari dana darurat adalah seandainya terjadi pengurangan gaji atau bahkan pemutusan hubungan kerja, kamu dapat menggunakan dana darurat untuk bertahan hidup selama 3 hingga 6 bulan ke depan. Langkah pertama menyiapkan dana darurat adalah mengecek dan membereskan kesehatan keuangan. Setelah itu, rencanakan untuk membangun dana darurat secara bertahap. Kamu bisa menyediakan rekening khusus yang mudah diakses dan cepat proses pencairannya. Seperti tabungan, segera sisihkan dana darurat setelah gajian. Tidak perlu terpaku dengan jumlah yang bertambah sedikit demi sedikit. Asalkan konsisten dan fokus, kamu bisa mencapai target dana darurat yang sudah ditetapkan. 4. Miliki sumber pendapatan lain. Mungkin saat ini kamu sudah memiliki pekerjaan yang menyenangkan, gaji cukup besar, dan perusahaan yang relatif stabil. Tapi jangan sampai terlena di zona nyaman seperti itu.
Kamu bisa mengikuti beragam pelatihan dan sertifikasi di bidang yang berkaitan dengan pekerjaan atau bidang lain yang kamu minati. Update resume kamu di situs-situs pencari pekerjaan untuk membuka peluang lain. Jika merasa mampu dan memiliki waktu luang yang cukup banyak, kamu juga bisa memanfaatkannya untuk mencari pekerjaan sampingan. Namun, jangan sampai pekerjaan sampingan kamu mengganggu pekerjaan utama ya. Jangan lupa, kamu juga perlu menjaga kesehatan fisik dan mental agar work-life balance tidak terganggu. Pendapatan utama bisa kamu alokasikan untuk pengeluaran pokok, sementara bonus atau pendapatan tambahan bisa kamu alokasikan untuk tabungan, dana darurat, dan investasi. 5. Miliki asuransi. Tidak ada yang tahu seperti apa kondisi ke depan. Memiliki asuransi bisa jadi salah satu cara untuk mencegah kerugian dari musibah dan hal-hal tidak terduga. Untuk menghadapi resesi, kamu bisa berjaga diri dengan memiliki asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Jika sewaktu-waktu sakit, dengan memiliki asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, kamu tidak perlu khawatir harus menggunakan uang tabungan atau menambah beban finansial keluarga. 6. Berinvestasi. Tidak usah takut untuk berinvestasi. Kamu tetap bisa memanfaatkan dana lebih yang kamu miliki untuk berinvestasi. Yang perlu diingat adalah pilih aset liquid dengan risiko rendah. Aset liquid dengan risiko rendah dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu yang relatif singkat. Aset dengan risiko rendah memang tidak menawarkan keuntungan yang lebih cepat dan lebih besar dibandingkan dengan aset dengan risiko tinggi. Namun, berhubung kita berinvestasi di tengah bayang-bayang krisis, ini adalah saat tepat untuk main aman. Beberapa aset liquid dengan risiko rendah yang bisa menjadi pilihan antara lain seperti aset pasar uang, reksadana, dan obligasi pemerintah. Best friend, itu tadi 6 tips yang bisa kamu persiapkan untuk finansial pribadi kamu untuk tahun 2023 nanti. Terima kasih best friends. Sampai jumpa di video berikutnya. Enjoy your life and keep shining. Bye-bye.